Selamat siang, siswa-siswi baru SMA Negeri 2 Boyolali. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita senantiasa bersyukur atas berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Perkenankan saya, Yuliana Retno Mumpuni, yang mengampu mata pelajaran PPKN kelas 12. Pada kesempatan di siang hari ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit materi tentang tetap tegar di tengah keprihatinan pandemi COVID-19 dan merajut kesuksesan. Seperti yang kita ketahui, kasus korban positif dan meninggal akibat COVID-19 kian hari kian meningkat. Dampak yang diterima tak luput pada kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri pula dampak psikologis kesehatan mental yang bisa menyerang siapa saja, termasuk kita seorang pelajar. Menjadi dampak yang sangat dikhawatirkan di tengah kondisi yang mengerikan. Karena adanya pembatasan sosial berskala besar akibat COVID-19, menyebabkan munculnya persoalan besar pada anak atau pelajar. Salah satunya menurunnya motivasi. Seorang anak atau pelajar menjadi cenderung mengalami ketakutan berlebih, muncul rasa ketidakpastian, dan bahkan terisolasi. Salah satu persoalan besar yang berbahaya adalah kecemasan dan ketidakpastian karena pembatasan aktivitas fisik dan sosial di sekolah. Oleh karenanya, dibutuhkan upaya untuk dapat mengurangi atau mengatasi adanya kondisi dan tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kehangatan keluarga. Salah satu cara untuk mengatasi kecemasan seorang anak adalah dengan adanya keteraturan. Dengan adanya kehangatan yang diberikan oleh orang tua di rumah, menjadi cara untuk membangun keteraturan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Kedekatan anak dengan orang tua perlu dibangun, supaya tidak muncul rasa helplessness atau rasa tidak berdaya, karena seorang anak sudah diberikan kebebasan, setidaknya dalam mengatur dirinya di rumah, menggantikan kegiatan terstruktur yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kesehatan mental. Hal penting untuk menjaga kesehatan mental seorang pelajar adalah adanya resiliensi atau kemampuan untuk bangkit dari peristiwa atau tantangan berat. Seseorang memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu itu dari dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Dari situlah keseimbangan dibutuhkan. Ketika mendapati emosi yang terguncang, mindset ini perlu kita ubah. Jika satu sisi mengalami keterpurukan, maka di sisi lain harus berpikir bahwa kita semua harus bangkit dan terus menjalani hidup.
Keseimbangan itu yang membantu kita memiliki ketahanan terhadap stres atau gejala depresi, dan menjadikan kita sebagai sosok yang tangguh dan kuat dalam menghadapi semua tantangan. Agama, ilmu pengetahuan, dan dukungan sosial juga saling melengkapi dalam memberikan energi positif, supaya kita pelajar bisa memiliki motivasi dalam mengatasi suatu kesulitan dan tetap memiliki keterbukaan dan kehangatan dalam aktivitas. Dalam upaya mengembalikan semangat dan memberikan ketegaran pada kita para pelajar untuk terus bersemangat kembali menjalankan kewajiban belajar baik di sekolah maupun di rumah. Dalam hal ini, Bu Yuli akan menyampaikan cara mencapai kesuksesan di masa depan. Cara yang pertama adalah menaruh mimpi. Ketika kalian sudah berani bermimpi akan sesuatu hal, maka artinya kalian telah memiliki suatu keyakinan yang kuat terhadap suatu tujuan. Maka silahkan bermimpi. Cara yang kedua adalah membatasi diri dari hal-hal negatif. Anak-anakku yang terkasih, tetaplah berpikiran positif, walau berada di situasi yang negatif. Karena sikap Anda dalam menjalani dan mengambil suatu keputusan, sebagian besar dipengaruhi oleh cara Anda berpikir, dan hal tersebut yang bisa membuat Anda bertahan dan terus maju untuk mencapai kesuksesan. Maka silahkan Anda membatasi diri dari hal-hal yang negatif. Cara yang ketiga adalah mulailah untuk bersyukur dan bersyukur. Untuk menemukan hal-hal positif, kita perlu yang namanya bersyukur atas kehidupan yang kita miliki saat ini. Karena dengan bersyukur, menjadikan kita menjadi sosok yang lebih dewasa, menjadi sosok yang lebih tangguh, menjadi sosok yang lebih baik dalam menyikapi suatu kehidupan. Cara yang keempat adalah stop membandingkan diri dengan orang lain. Berhentilah membandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Karena memang kita manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jika sifat membandingkan terus dipelihara, maka cara berpikir kalian akan semakin menjauh, akan menjadi hal-hal yang negatif dan tidak memberikan semangat pada diri sendiri. Maka di sini fokus saja pada hal-hal yang ingin Anda lakukan. Fokus pada apa yang ingin Anda capai. Cara yang kelima adalah percaya diri. Merupakan suatu kemampuan diri sendiri sama dengan menahan diri untuk berhasil mencapai suatu tujuan. Percaya diri dalam hal ini adalah keterampilan kita
akan mendorong lebih dalam untuk mencapai suatu kesuksesan. Karena selalu berpikiran positif dan optimis, itu yang harus kita lakukan. Jika merasa kurang dalam hal misalnya keterampilan, maka mulailah asah dan tingkatkan pengetahuan Anda sesuai dengan tujuan yang ingin Anda capai. Jangan pernah takut gagal. Cara yang keenam, cara terakhir. Jangan pernah takut gagal. Rasa takut terhadap suatu kegagalan adalah faktor yang menahan banyak orang untuk berani mencoba. Coba kalian lihat tokoh-tokoh yang berhasil, tokoh-tokoh yang tersohor dalam meraih suatu kesuksesan. Seperti misalnya Ibu Susi Pujiastuti. Anda kenal siapa beliau? Bill Gates. Dan juga tokoh-tokoh lain yang tersohor. Mereka pernah yang namanya mengalami suatu kegagalan. Bahkan jatuh bangun. Bahkan dalam hal ini, mereka setelah gagal bangkit, dan bangkit lagi. Terus berjuang. Karena jika sejak awal sudah merasakan adanya suatu situasi kegagalan, Anda tidak akan pernah yang namanya mencapai suatu kesuksesan. Maka kalau sudah jatuh, gagal, silakan bangkit dan berjuang. Karena dari kegagalan itulah menjadi awal dari suatu kesuksesan. Jadi ada 6 cara untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Menaruh mimpi, membatasi diri dari hal negatif, mulai bersyukur, stop membandingkan diri dengan orang lain, percaya diri, dan jangan pernah takut gagal. Demikian sedikit materi yang bisa Bu Yuli sampaikan. Mohon maaf apabila masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak salah kata. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Tetaplah semangat, semangat untuk sehat, semangat untuk belajar, semangat untuk meraih kesuksesan. Terima kasih. Tuhan memberkati.